Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bogor akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Santi dari SD Negeri Babakan 01 Kecamatan Ciseeng selaku observer atau supervisor. Lalu ada Bu Titin dari SD Negeri Sukasih 02 Kecamatan Luwiliang selaku coach. Selanjutnya ada Bu Yanti Nuryanti selaku coachee dari SD Negeri Jasinga 01 Kecamatan Jasinga. Selamat menyaksikan. Praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Waalaikumsalam, Bu Santi. Bagaimana kabarnya, Bu Titin? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu Titin adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coachee kita kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama, presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir ya Bu Titin. Ya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan? Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik Ibu, demikian dulu ya praobservasinya. Silahkan Ibu melakukan coaching kepada coachee-nya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama Bu Titin, silahkan. Silakan Bu Titin. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana kabarnya Bu Yanti? Untuk saat ini kabarnya baik-baik saja, tapi kadang-kadang juga saya ada merasa kurang baik Bu Titin. Kenapa Bu Yanti? Ya biasa Bu, kadang permasalahan yang paling banyak selalu saya temukan memang sih sebagai guru ya, tuh ketika kita di dalam kelas gitu, ada aja permasalahannya. Berarti Bu Yanti memiliki permasalahan yang ada di kelas. Oke, kalau begitu Bu Santi tadi punya permasalahan di kelas yang bagaimana? Sebetulnya permasalahannya banyak ya Bu Tin ya, cuman mungkin
Yang paling mendasar saat ini yang saya rasakan yaitu kelas yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Seperti itu, begitu. Oke, masalah dalam proses pembelajaran ya. Iya. Nah, untuk kesempatan ngobrol kita kali ini, apa yang diinginkan oleh Bu Yanti? Untuk kesempatan ini saya ingin sekali dapat menjadikan kelas saya itu menjadi kelas yang aktif, anak-anaknya itu aktif ikut belajar, terus kita sebagai guru juga mendapatkan kepuasan dari hasil belajar anak-anak gitu, Bu. Oke, Bu Yanti ingin aktif ya anak belajarnya. Iya, betul. Untuk aktif belajar sendiri menurut Bu Yanti itu bagaimana? Ya, yang selama ini saya rasakan anak-anak itu ketika belajar seolah-olah hanya mendengarkan gitu ya, fokus dengan mendengarkan ceramah kita gitu. Nah, berarti dalam hal ini saya seharusnya mengurangi metode ceramah gitu supaya anak-anak itu bisa aktif di kelas, ya minimal bisa bisa bebas untuk ikut bernyanyi gitu, terus bisa ikut bebas untuk bergerak di kelasnya, dan yang tentunya ya membutuhkan metode dari saya yang lebih bisa mengaktifkan anak-anak di dalam kelas. Oke, Bu Yanti. Berarti metode yang dapat mengaktifkan muridnya di kelas ya. Untuk metode sendiri itu yang dapat mengaktifkan anak di kelas itu seperti apa? Nah, untuk saat ini kan saya biasanya hanya menggunakan metode ceramah aja, Bu Tin ya. Iya. Nah, mungkin sepertinya tanya jawab, diskusi kelompok, atau penggunaan media pembelajaran yang bisa meningkatkan kinestetik anak-anak di dalam kelas mungkin ya. Mungkin dalam hal ini saya harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode yang bervariasi ya, Iya. Bu Yanti. Dengan metode bervariasi itu menurut Bu Yanti dapat meningkatkan keaktifan siswa. Iya. Begitu Bu Yanti? Iya, betul, Bu. Jadi anak-anak tidak terfokus dengan mendengarkan saja gitu. Nah, sedangkan kalau yang didengarkan ceramah ibu gurunya aja, biasanya anak-anak itu juga suka merasa bosan juga gitu ya. Iya. Mungkin di sini media audiovisual juga harus saya bisa tampilkan untuk anak-anak supaya anak-anak lebih tertarik lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Iya. Oh iya, baik Bu Yanti, kalau untuk solusinya nih, solusi dari tadi kan Bu Yanti sudah menyampaikan agar anak itu aktif itu bisa dengan media pembelajaran ya. Terus selanjutnya solusi dari dari permasalahan Bu Yanti tersebut. Oh iya, sepertinya saya akan merasa masalah saya ini terpecahkan seandainya saya menggunakan metode bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi juga, selain dari media tulis ya, media tertulis, saya akan mencoba menggunakan media audiovisual. Nah, yang tentunya audio visual di sini bisa berupa film atau video pembelajaran ya yang sudah banyak juga kan di YouTube ya, Bu ya. Iya. Paling saya seperti itu. Saya cari media pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas, sesuai dengan materinya. Dan nanti tinggal saya gunakan sebagai media pembelajaran. Sepertinya seperti itu, Bu. Oke, berarti variasi media pembelajaran ya. Untuk sekarang apa prioritas dari solusi yang Bu Yanti sampaikan barusan?
Ya, jadi yang menjadi prioritas untuk saat ini tadi itu penggunaan media pembelajaran yang bervariasi yang bisa mengaktifkan cara belajar siswa di dalam kelas. Oke, jadi Bu Yanti akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Apa ukuran keberhasilan menurut Bu Yanti dengan menggunakan langkah prioritas tersebut? Ya, menurut aku sih indikator keberhasilannya yang pertama itu pastinya anak-anak tidak terlihat kaku di dalam kelas ya. Ya minimal mereka bisa mengikuti alur pembelajaran. Yang keduanya tentunya yang pastinya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, gitu dengan tingkat keberhasilan kelas di atas KKM gitu ya atau KKTP. Kemudian kelas itu nggak sepi gitu Bu. Biasanya kan kalau hanya ini aja seolah-olah kayak kelas sepi gitu ya. Nah, saya berharap kalau nanti sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, anak-anak itu di kelas sudah nggak sepi lagi gitu. Tapi bukan berarti mereka ribut, gaduh, yang tidak bertujuan gitu. Melainkan mereka itu benar-benar di kelas mampu berinteraksi dengan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu Bu. Tapi saya yakin solusi tadi dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, anak-anak saya akan menjadi lebih aktif di dalam kelas. Oke, Bu Yanti, dengan menggunakan media pembelajaran ya, anak-anak itu akan aktif ya. Apa hambatan dari tujuan Bu Yanti yang disampaikan tadi? Kemungkinan hambatan itu mungkin pasti ada aja Bu ya. Ya. Nah, dalam hal ini yang sudah terbayang oleh saya, hambatan yang paling utama di sini adalah mungkin kalau saya nanti menggunakan jaringan internet, ya salah satunya jaringan internetnya. Terus yang keduanya terkadang saya kan tidak di sekolah standby terus Bu ya. Kadang saya ada tugas tambahan juga dari kepala sekolah gitu untuk dinas luar. Nah, mungkin ketika saat-saat itu terjadi, pastinya saya akan menyiapkan dulu rencana pembelajarannya dengan baik, media pembelajarannya disiapkan terlebih dahulu untuk nanti dikomunikasikan dengan rekan kerja yang ada di sekolah, yang tentunya mereka sedang tidak dalam kondisi mengajar di kelas yang lain gitu. Karena di SDJ Singa 1 itu saya punya 2 rekan kerja yang kebetulan tidak sebagai guru kelas gitu kan. Nah, jadi sebelumnya saya harus komunikasi dengan mereka untuk berkolaborasi, mengkomunikasikan untuk hari-hari tertentu yang kemungkinan saya tidak bisa standby di kelas, saya akan meminta bantuan mereka gitu. Oke, Bu Yanti, tadi hambatannya ya, karena ada waktu yang Bu Yanti tidak standby di kelas dan solusinya tadi berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Baik Bu Yanti, sekarang kapan nih rencana tersebut akan dilaksanakan? Baik Bu Titin, sepertinya saya akan laksanakan secara secepatnya karena dengan dari perbincangan kita ini saya pastinya sudah mendapatkan solusi yang membuat saya lebih yakin lagi untuk saya laksanakan di dalam kelas, dan pastinya minggu depan akan langsung saya laksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran bervariasi. Oke Bu Yanti, siapa yang dapat membantu Bu Yanti dalam melaksanakan rencana tersebut? Baik, tentunya tadi selain dari rekan saya yang ada di sekolah ya, tentunya juga dengan kepala sekolah, karena kepemimpinan dari kepala sekolah itu dapat membantu saya untuk mendukung sistem kolaborasi saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, seperti itu. Ya, oke Bu Yanti, sangat bagus sekali. Semoga rencananya berjalan lancar dan sesuai harapan. Saya tunggu cerita Bu Yanti berikutnya.
Baik, terima kasih Bu Titin atas perbincangan kali ini. Saya sudah mendapatkan solusi yang bisa saya gunakan secepatnya nih untuk untuk dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran saya di sekolah nanti. Terima kasih Bu Titin. Sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam. Bu Titin, Ya. tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Yanti ya. Iya, Ibu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca tadi coaching ya. Ya, Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Ya, oke Bu Titin. Menurut saya sebagai observer, tadi saya sudah mencatat proses coaching tadi yang dilakukan Bu Titin dengan Bu Yanti sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Titin sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yanti sehingga Bu Yanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Tapi ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi. Jadi Bu Titin tuh akan mengembangkan kompetensi mana lagi nih setelah tadi melakukan kegiatan coaching tadi. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lebih baik lagi proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melaksanakan proses coaching lebih baik lagi, Ibu. Ya, semoga kedepannya Bu Titin bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Iya, Ibu. Ya, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri ya, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Titin.